Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dari Algoritma Pemrograman L2 dengan NIM 080128229044. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi array, yaitu buatlah program untuk menghitung standar deviasi untuk sampel. Nah, jadi yang pertama itu untuk deskripsi program. Yang pertama kita mulai. Kedua, kita pesan variabel n, i ke dalam komputer dengan tipe data integer ke dalam memori. Kemudian pesan variabel mean, jumlah sama dengan 0, total sama dengan 0, varians, deviasi ke dalam memori dengan tipe data ke dalam memori dengan tipe data float. Karena di sini kita akan menggunakan koma, jadi kita menggunakan float, tipe data float. Kemudian kita pesan variabel x dengan array 0 sampai 100 ke dalam komputer dengan tipe data integer. Kemudian menunggu input dari komputer untuk variabel n. Kemudian kita cetak. Di sini kita cetak variabel n. Kemudian menunggu input dari komputer untuk variabel n. Selanjutnya input nilai n ke dalam komputer n, misalnya kita inputkan 2. Nah, untuk i sama dengan 0 jika i itu kurang dari 0 dan i merupakan pernyataan perulangan. Kemudian kita cek apakah 0 itu kurang dari 2. Nah, kenapa kita mulai dari 0? Jadi karena kita menggunakan array. Array itu eh, indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 0 itu apakah kurang dari 2? Benar. Nah, maka kita inputkan masukkan data. Misalnya 1. X1 masukkan data. Jumlah itu plus sama dengan XI. Kemudian kita cek kembali untuk I sama dengan 1. Apakah I itu kurang dari 2? Apakah 1 itu kurang dari 2? Benar kan? Jadi kita kita input masukkan data. Kita masukkan datanya itu 2. Selanjutnya XI masukkan data. Jumlah plus sama dengan XI. Karena di sini kita pakai jumlah, jadi di sini plus. Plus sama dengan XI. Kemudian kita cek kembali untuk I. Ingat tadi kan sudah 1. Kemudian kita cek. Selanjutnya setelah dicek berarti I-nya itu berubah menjadi 2. Kemudian apakah 2 itu kurang dari 2? Tidak kan? Nah, jadi keluar dari proses perulangan. Kemudian untuk menentukan nilai dari rata-rata atau mean, di sini kita proses rata-rata itu rumusnya jumlah itu dibagi dengan n. Banyaknya data. Kemudian untuk i sama dengan 0 jika i kurang dari n dan i itu merupakan pernyataan perulangan. Nah, kita cek apakah 0 itu kurang dari 2. Jika benar, maka lakukan proses untuk menentukan total. Jadi total itu rumusnya total plus dalam kurung SI, XI itu dikurang dengan rata-rata dikali XI itu dikurang rata-rata. Selanjutnya, jika masih memenuhi syarat, maka lakukan perulangan sampai perulangan itu tidak sampai
proses itu tidak terpenuhi lagi. Ketika telah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari proses tersebut. Kemudian, lakukan perhitungan untuk menentukan varians. Jadi, rumusnya itu rumus dari varians itu total itu dibagi N min 1. Setelah mendapatkan nilai varian, maka bisa dilakukan untuk melakukan perhitungan menentukan deviansi. Nah, dengan rumus deviansi itu akar dari varian. Setelah itu, cetak nilai standar deviansinya. Deviansi. Kemudian selesai. Untuk berikutnya, kita inputkan variabel integer n, i, kemudian mean, jumlah sama dengan 0, total sama dengan 0, varians, deviansi, karena kita menggunakan tipe data float. Karena kita menggunakan float, karena eh, kita menggunakan float itu karena kita menggunakan nilaian yang berkoma. Nilai yang berkoma, jadi kita menggunakan float. Kemudian X sama dengan array 0 sampai 100 dengan tipe data integer. Kemudian kita begin nilai rate, kita inputkan nilai n, kita masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 0 to n, maka kita mulai. Kita inputkan xi, itu eh, jumlah itu plus sama dengan xi, kemudian selesai. Kemudian untuk rata-rata itu rumusnya jumlah dibagi dengan banyak data. Kemudian kita setelah tidak terpenuhi lagi, kita masuk ke eh, pernyataan selanjutnya. Untuk i sama dengan 0 to n, maka kita mulai. Total itu sama dengan total plus xi eh, dikurang dengan rata-rata dikali xi dikurang rata-rata. Kemudian selesai, kita cari variansnya dengan rumus total dibagi n min 1. Kemudian untuk deviansinya itu SQRT, akar dari varians tersebut. Kemudian kita cetak di sini deviansi. Kemudian selesai. Selanjutnya, untuk codingan program, yang pertama kita ketikkan include IOStream. Karena include IOStream itu merupakan header dari suatu pemrograman. Kemudian include CMath, karena di sini kita menggunakan eh, hitungan matematika. Jadi kita menggunakan juga fungsi CMath. Kemudian using namespace std itu memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan eh, fungsi std untuk di setiap statementnya. Kemudian int main merupakan fungsi utama. Selanjutnya kita mulai atau begin. Kita inputkan di sini int n dan i. Kemudian float main jumlah sama dengan 0, total sama dengan 0. Kemudian deviansi dan varians. Untuk float kita inputkan di sini array x ini dengan indeksnya 100. Kemudian kita cetak ke layar, masukkan banyaknya data. Untuk inputnya itu n. Selanjutnya untuk kita masuk ke perulangan for. Untuk i sama dengan 0. Jika i kurang dari n, maka dia akan mencetak masukkan data ke i plus 1. Misal masukkan data ke 1. Kemudian si i-nya itu xi. Kemudian kita proses jumlah plus sama dengan xi. Nah, jika i itu tidak lagi kurang dari n, dia akan melakukan perulangan sampai i kurang dari n ini tidak terpenuhi. Kemudian kita tutup. Kita ketikkan rata-rata itu jumlah dibagi n. Kemudian kita masuk perulangan lagi. Untuk i sama dengan 0. Jika i kurang dari n, maka kita akan memproses total.
total itu rumusnya total plus XI kurang men dikali XI kurang men. Nah, jika ini dia akan melakukan perulangan if I plus plus sampai I kurang dari N ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian selanjutnya kita tutup, kita akan mencari variansnya. Variansnya itu total dibagi N-1. Selanjutnya, untuk deviance itu merupakan SQRT atau akar dari varians tersebut. Kemudian si outnya kita cetak ke layar. Jadi standar deviansinya adalah kita inputkan deviansi, kemudian tutup. Selanjutnya untuk flowchartnya, yang pertama kita start. Start dan end itu menggunakan eh, simbol oval. Kemudian input, kita inputkan N. Untuk input dan output itu menggunakan jajar genjang. Selanjutnya, I sama dengan 0 to N. Kita masuk ke sini, XI. Kita proses, jumlah plus sama dengan XI. Dia akan melakukan perulangan sampai ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian, dia akan memproses rata-rata. Itu jumlah dibagi N. Selanjutnya dia akan masuk lagi ke perulangan. I sama dengan 0 to N. Dia akan memproses total. Selanjutnya dia akan melakukan perulangan C++ sampai tidak terpenuhi. Selanjutnya dia akan memproses lagi varians total dibagi N-1. Kemudian deviansi itu merupakan akar dari varians. Selanjutnya kita outputkan di sini deviansi. Kemudian selesai. Kita langsung saja ke programnya. Yang pertama, kita include IOStream, kemudian using namespace std. Oh, sorry, di sini ada CMAT karena kita menggunakan fungsi matematika ya. Include CMAT std. Selanjutnya int main. Kita buka. Selanjutnya kita inputkan data. Variabel n dan i. Kemudian float main jumlah itu sama dengan 0. Selanjutnya total itu sama dengan 0. Selanjutnya deviansi dan varian. Jadi include IOStream itu merupakan header dari sebuah pemrograman. Kemudian include CMAT karena kita akan menggunakan fungsi perhitungan matematika. Jadi kita menggunakan tambahkan di sini pakai fungsi CMAT. Selanjutnya float lagi, kita inputkan float karena di sini kita akan menggunakan bilangan berkoma. X, array X itu dengan indeks 100. Kemudian di out masukkan banyaknya data. Kemudian untuk inputnya itu N. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for. For I sama dengan 0. Kemudian I itu kurang dari N. I plus plus. Di outnya masukkan data ke
I plus 1. Kemudian sama dengan selanjutnya sin itu x i. Selanjutnya inputkan jumlah plus sama dengan x i. Selanjutnya di sini kita increment itu jumlah dibagi dengan n. Selanjutnya kita masuk ke perulangan lagi for i sama dengan 0, i itu kurang dari n, i plus plus. Kita cetak total, total itu plus x i itu min. Selanjutnya kita kalikan lagi x i min. Tutup. Selanjutnya kita hitung varian itu menggunakan rumus total dibagi dengan n min 1. Selanjutnya untuk deviansi itu merupakan SQRT dari varian. Kemudian kita cetak ke layar layoutnya standar deviansinya adalah deviansi. Sudah selesai, tutup. Untuk nomor 20, total sama dengan total email. Mhm. Email, ID, main, NTN, 1, LI, dan floatman, jumlah sama dengan 0, total sama dengan deviansi, varians, X sama dengan 0, data, kemudian I plus plus, I plus 1, si I-nya XI, jumlah, mhm, total, total itu sama dengan total plus I, nih, tutup, varians, ini main.
Include your stream, include CMAT, using namespace std, kemudian E and the main, E and the N, I, floatman, jumlah dengan 0, total, deviansi, varian, kemudian for I sama dengan 0, I sama dengan N, I plus plus, I outnya sudah datang ke I plus 2, nya XI, XI, kemudian jumlah bagi N, kemudian for sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, total sama dengan total plus XI, men, sorry. Nah, bisa kita masukkan banyaknya data itu 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi standar deviasinya itu 1,87083. Nah, itu tadi penjelasan saya dari program menghitung deviansi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.